Siap ya? Siap mulai ya? Oke. Siap nah? Siap ya? Tim siap ya? Kita mulai logo, kita mulai streaming sekarang ya. Kamera saya mana ini? Kamera kita sebelah sana. Yang kanan ya? Kamera tengah buat umum ya. Tadi review ini ya. Oke, kita mulai logo dulu masuk ya. Bumper dalam 20. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, Selasa 23 Februari 2021, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir pula bersama kita yaitu beliau guru kita Ustaz Khairul Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Sehat alhamdulillah, walaupun banjir di jalan tapi insya Allah kita tetap semangat insya Allah. Meskipun di luar cuaca seperti itu yang Iya. lupa, tapi tetap di hati tetap tenang ya. Iya insya Allah gitu, sejuk tetap sejuk insya Allah. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema malam ini kan ya Ustaz. Iya. Karena pada malam hari ini nanti kita akan mengulas materi tentang hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Karena tidak bisa kita pungkiri juga dalam hitungan hari lagi dalam hitungan ajal, insya Allah kita juga akan semakin dekat menemui itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itulah yang tema yang nantinya akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingatkan pula kepada seluruh jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, jamaah kajian Risma JT, jamaah kajian MA JT TV, serta jamaah kajian pendengar Radio Dais, bahwa pada akhir sesi nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi seluruh pendengar, bagi seluruh penonton dapat mengajukan pertanyaan, baik itu sesuai dengan tema ataupun di luar tema. Jadi untuk pertanyaan nanti dapat ditanyakan melalui WhatsApp sesuai di nomor yang telah tertera di layar kaca panjenengan. Jadi untuk pada malam hari ini langsung saja kita alihkan kepada Ustaz Khairul Amin. Ustaz, terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, hikmah seperti apa yang dapat kita terapkan? Monggo Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada di studio yang menemani saya Mas Adib ya. Mata'anallahu bituli hayatih, kita doakan dan semoga kita semua juga kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan juga yang sedang terjebak banjir mungkin ya di jalan ini sangat penting, kita doakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam perjalanannya Mas Adib, karena tadi saya juga sama Mas Adib juga sedang mengalami keterlambatan dalam acara ngaji online ini dikarenakan ya karena urusan banjir. Tapi memang banjir itu ya termasuk juga karunia, karena segala sesuatu itu melalui proses. Jadi dengan adanya banjir itu nanti kita yang asalnya tidak pernah resik-resik jadi resik-resik gitu. Ya, jadi resik-resik kuto itu harus kita jalankan karena kadang-kadang juga harus dipaksa dengan banjir itu ya. Ya, likuli syai'in hikmatun, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, dan hikmah daripada banjir itu adalah kita bisa resik-resik bareng-bareng seperti itu.
kita akan membahas tentang fadilah atau hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj ya. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa Mas Adib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu keistimewaan diperjalankan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Itu dikarenakan ya Allah ingin supaya Nabi itu dalam Allah memerintahkan urusan sholat itu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, itu perintahnya di bumi. Ketika Allah perintahkan ibadah zakat, maka perintahnya di bumi. Ketika Allah perintahkan kita untuk haji, itu perintahnya di bumi. Tapi ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad dan kita untuk sholat, maka Allah ingin bahwa Nabi Muhammad langsung menghadapnya ke Sidratil Muntaha. Ya. Spesial ya. Jadi lewat surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat yang sangat populer ya, sehingga biasanya jangankan mubalek, biasanya para MC juga membaca ini karena ini populer sekali. Setiap tahun kita peringati dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Lalu Isra itu sebetulnya apa? Isra itu perjalanan di waktu malam. Nanti kalau perjalanan di waktu siang itu bahasa Arabnya ada lagi, tapi ini Isra itu adalah perjalanan khusus malam. Khusus untuk malam. Sehingga dalam bahasa itu Isra itu berarti artinya berjalan di waktu malam. Jadi kalau ada orang kok jalan-jalan di waktu malam itu berarti sedang Isra, seperti itu. Ya, nongkrong, jalan-jalan, keluar ya sama keluarga, sama sahabat-sahabat, itu berarti sedang Isra gitu ya. Kemudian Mi'raj itu seiring kata dengan urujun itu artinya ya tangga yang buat naik, sehingga Mi'rajun itu ya berarti artinya Nabi itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam hari, itu artinya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu munggah wayah bengi atau naik di waktu malam. Ini sama-sama malam gitu ya. Jadi kalau naik juga. Jadi kalau tadi perjalanan di waktu malam, kalau Mi'raj itu naik di waktu malam. Jadi kalau ada orang kok naik-naik di waktu malam ya berarti Mi'raj gitu ya. Naik panggung Mi'raj, naik pohon Mi'raj, naik loteng Mi'raj, termasuk naik kasur juga Mi'raj. Nah, seperti itu secara bahasa. Tapi secara istilah Isra itu adalah perjalanannya Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kita tahu Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu sekitar 1.500 km. Berarti Semarang Jakarta PP masih kembali lagi ke Semarang. Ya, PP itu ya pergi pulang sebetulnya ya, tapi orang mengatakan pulang pergi. Ya, padahal pulang kalau pergi itu namanya minggat. Karena pulangnya kapan kan gitu ya. Ya, pergi terus gitu ya. Nah itu Nabi itu perjalanan 1.500 km, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, itu dalam satu riwayat kan mengendarai buruk gitu ya. Itu seperti kuda tapi agak kecil, seperti himar tapi agak besar. Jadi ya enggak usah dipikir, yang jelas buruk itu barkun artinya kan kilat. Sehingga Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah itu ya pokoknya dalam istilah kilat. Kilat itu berarti kan cepat gitu ya. Jadi secepat kilat. Bahkan ada satu riwayat yang menyampaikan dalam tafsirnya bahwa Nabi itu karena didampingi oleh malaikat Jibril, maka beliau dijadikan nur terlebih dahulu oleh Allah. Kalau beliau tidak dijadikan nur terlebih dahulu, maka boleh jadi di tengah jalan sudah hancur. Karena Nabi kan, ya karena jasad Nabi kan seperti kita, basarun tapi ya lakal basar. Nah lakal basarnya itu muncul. Basarun itu manusia seperti kita, ya makan, ya minum, ya kalau di pelatok ibaratnya ya kena, kalau dilempar batu waktu di Taif ya berdarah, kena juga. Tapi lakal basar itu ya, lakal basar berarti tidak seperti manusia, itu artinya sewaktu-waktu Allah menghendaki Nabi Muhammad itu khariqul adah, keluar dari kebiasaan manusia.
Nah, seperti kita ini dengan Nabi itu sebetulnya kalau Nabi itu kan qilatut to'am, sedikit makan. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, Mas Adi. Nabi qilatul manam, sedikit tidur. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi qilatul kalam, sedikit bicara. Kalau kita sedikit-sedikit bicara. Intinya kita dengan Nabi itu perbedaannya cuma sedikit. Gitu ya. Sedikit-sedikit tapi kali sekian. Jadi 180 derajat malahan. Nah, kembali lagi ke masalah Isra dan Mi'raj tadi ya. Jadi kalau Isra itu perjalanannya Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa ya. Kalau dilihat dari ayatnya ini istimewa sekali. Yang pertama Allah menyampaikan kisahnya itu dari pertama itu sudah menyebut kalimat subhana, maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci dari ketidakmungkinan, maha suci dari kebodohan, maha suci dari ketidakmampuan. Sehingga ketika Allah memulai kalimatnya dengan kalimat subhana, maha suci, itu artinya sudah ada penekanan di sana bahwa tidak ada yang tidak mungkin menurut pandangan Allah. Apa yang dilakukan Allah itu tidak ada yang tidak mungkin ya, sehingga kalimat subhana itu didahulukan. Kita tahu bahwa banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang diawali dengan kalimat subhana atau kalimat tasbih. Ini yang hebat daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini pembelajaran kita juga, Mas Adib. Ini kalau kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa, maka ucapkan subhanallah. Wah, lihat orang cantik, subhanallah gitu ya. Ojo malah didan-didan kayak edani ayu gitu ya. Bapaknya sunatnya ning di malah gitu. Terhadap semua karunia Allah pun juga harus Ya, subhanallah untuk rezeki gitu ya, banyak subhanallah. Tadi ya nggak tahu kalau sore itu tiba-tiba hujan, tahu-tahu banjir, subhanallah itu terucap. Ya, yang berlimpah. ya ini yang berlimpah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, sehingga jam 3 itu masih kering, ternyata hujan, jam tiba-tiba setengah 6 sudah banjir sampai sekarang, ya Allah. Nah ini maka kalimat subhana ini adalah merupakan satu kalimat yang sangat spesial dalam urusan kisah tentang Isra Mi'raj ini, karena Allah mengawali peristiwa itu dengan kalimat tasbih. Kemudian alladzi asra, yang telah memperjalankan, berarti yang aktif itu sebetulnya Allah ya. Seperti ibaratnya gini Mas Adib, kita itu misalnya tadi dari rumah itu kita berangkat ke sini kan nggak tahu misalnya kalau peci kita itu ada semutnya. Nah, semut itu kan ke hewan yang sangat pelan sekali jalannya, tapi ternyata ya kecil sekali, pelan sekali jalannya, tapi karena nempel di peci kita misalnya, kemudian sampai sini, kemudian jatuh ya. Setelah jatuh ketemu dengan semut sini. Setelah ketemu kemudian ngobrol ya, kamu dari mana ya, dari Dempel itu mana ya, dari Dempel sampai sini ya kira-kira, karena ini banjir ya kira-kira 45 menit. Loh kayak semut sini ndak mungkin ya, kamu 45 menit yang lalu dari Dempel ke sini. Oh ndak mungkin, kamu jalanmu pelan, kamu itu kecil, ndak mungkin. Tapi Jalannya sudah pasti susah. betul, tapi ternyata semut tadi itu nimbrung di peci saya kan gitu. Nah jujur. Kan kejujuran seperti itu agak susah diterima gitu. Nah itu justru itu. Nah, ini pembelajaran untuk kita. Jadi Nabi itu kenapa bisa secepat itu ya, karena Allah yang telah memperjalankan. Maka kalimatnya adalah asro. Asro itu yang telah memperjalankan, yang memperjalankan adalah Allah. Bi abdihi kawulo. Biabdihi dengan hambanya. Hambanya itu ya berarti Nabi Muhammad itu sudah diakui bahwa beliau itu adalah hambanya. Berapa banyak kita itu menjadi hamba setan, hamba duit, hamba pangkat dan jabatan, tapi Allah mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah hambanya. Ini adalah pangkat yang paling tinggi. Nah, kita akan langsung pada hikmahnya Mas Adib ya, supaya kita agak singkat ya. Sebetulnya kalau dimaknai dari per kalimat ini panjang sekali ya. Kita kan yang kita bahas ini adalah hikmahnya ya. Hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj itu tidak lain adalah perintah sholat. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa Allah itu menginginkan ketika Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad dan kita umatnya untuk sholat, maka Allah ingin Nabi Muhammad langsung menghadapnya.
Ini berarti kan spesial sekali. Nah, pada saat beliau mendapatkan perintah sholat itu sebanyak 50 waktu. Itu yang awal berarti. Awal pertama. Jadi bukan 50 rakaat loh, 50 waktu, bayangkan itu panjang sekali. Dalam sehari semalam 50 waktu. Dalam sehari semalam 24 jam 50 waktu itu kalau tidak dapat keringanan habis, kita tidak ada kegiatan seperti ini. Tidak ada jeda sama sekali. Tidak ada jeda sama sekali. Kemudian waktu turun bertemu dengan Nabi Ibrahim dulu, ya, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ditanya, ya Rasulullah, kau diperintahkan oleh Allah untuk apa menghadap dia. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan bahwa aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Nabi Ibrahim itu ternyata sebetulnya kaget, tapi tidak berani ngomong. Tidak berani menyampaikan, karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang selalu sami'na wa ata'na. Tidak pernah ngeyel, tidak pernah brengkel, tidak pernah bantah. Nah, ketemu dengan Nabi Musa di langit 4 ya, 4, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Nah, bertemu dengan Nabi Musa, ketika bertemu dengan Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, dapat oleh-oleh apa dari perjalanan Mi'rajmu? Aku diperintahkan untuk melakukan sholat 50 waktu dengan umatku. Wah, kata Nabi Musa, tidak mungkin kuat umatku saja itu yang kuat-kuat saja. Itu dengar kamu dapat perintah sholat 50 waktu aja itu tidak mungkin kuat ya. Padahal umatku itu adalah umat yang sangat kuat-kuat. Ya, umatnya Nabi Musa itu minta keringanan sama Allah. Itu kalau kita yang jadi Nabi Muhammad, ya mungkin kita juga debat sama Nabi Musa, itu kan umatmu, ini umatku beda. Tapi Nabi Muhammad ternyata nurut ya sama Nabi Musa, maka disampaikan hal ini kepada Allah. Ya Allah, sebetulnya Nabi Muhammad takut itu ya, karena apa? Karena ini kan semacam sedikit agak protes ya. Kayak seperti Nabi Ibrahim saja tidak protes, tapi Nabi Musa malah minta supaya diringankan. Ketika sudah sampai di hadapan Allah, kemudian diringankan menjadi nisfahu. Nisfahu itu bukan terus separuhnya 50%, bukan, tapi dikurangin 5, kemudian sampai ke bawah lagi, ketemu Nabi Musa, ditanya lagi, ternyata baru 5 yang diturunin, kemudian suruh naik lagi, diturun lagi 5. Itu hadisnya sahih Mas Adib. Sampai kemudian menjadi 5 waktu. Waktu menjadi 5 waktu itu udah kecil sekali kan. Itu Nabi Musa masih minta Nabi Muhammad naik lagi untuk minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Nabiullah Musa alaihissalam, aku sudah malu kepada Allah. Wong dari 50 sampai 5 kok masih minta keringanan lagi. Ya sudah 5 waktu saja. Akhirnya sampai sekarang 5 waktu. Andai kata waktu itu Nabi kok naik lagi minta keringanan, mungkin Allah yang jawabnya ndak usah sholat sekalian. Mungkin seperti itu. Iya, jadi sampai hari ini kita melaksanakan rangkaian sholat di dalam 1 hari 5 waktu itu adalah berkat proposal daripada Nabi Musa alaihissalam. Ibaratnya seperti itu. Nah, hikmahnya yang paling baik, yang paling bagus itu adalah ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, itu artinya kita diberikan 1 waktu untuk berdialog dengan Allah. Kalau kita baca salah satu hadis itu kan ada ketika kita sholat, kita membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi, kan gitu. Hambaku memujiku. Itu kan artinya terjadi dialog antara kita yang sholat dengan Allah Sang Pencipta. Sehingga ketika ada kegelisahan, ada sesuatu masalah dengan kita, maka curhatlah langsung dengan Allah. Itu adalah media untuk curhatan kepada Allah melalui sholat. Bahkan pernyataan kita di awal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu adalah pernyataan sikap yang sangat tinggi bahwa sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku adalah aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpasrah diri itu kalau dihayati sekali itu sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau dia sudah memaknai inna sholati wa nusuki, maka orang itu dalam hidupnya itu akan rileks, enak, nyaman, nerimo ing pandum, selalu bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam musibah. Kenapa? Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibaca di awal setiap sholat
sehari bisa 5 sampai lebih mungkin kalau kita melakukan sholat sunnah yang lain. Ya, mungkin di awal itu dulu Mas Adib. Itu berarti terkait dengan salah satu wujud kepasrahan kita bahwa di awal untuk mengawali sholat saja kita sudah pasrah, Ya. pasrah diri. Dan jika kita benar-benar memahami makna tersebut, bahwa yang kita lakukan semua ini juga memang hal-hal yang sangat-sangat harusnya menjadikan ketenangan untuk kita gitu. Betul, karena inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Termasuk itu juga yang salah satu hikmah sholat juga. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terkadang Ustaz, kita itu kan harusnya sholat itu kan dapat mewujudkan menjadikan diri kita menjadi lebih tenang. Iya. Nah, tapi pada umumnya terkadang juga kita kadang lalai, lupa sholat itu kok berusaha khusyuk, cepet-cepetan. Nah, itu Iya. gimana untuk mengatasi agar bisa lebih rileks sebelum dialog ke yang sang pencipta gitu. Iya. Jadi memang setan itu kan sifatnya alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Selalu mbisi-mbisi di dalam hati kita. Apalagi mau sholat ya. Kita kadang-kadang dalam satu peristiwa itu kita menemui satu keadaan, kita mencari sesuatu yang hilang, ya, mencari kacamata misalnya, ya, kacamata itu hilang, bojone ngantek diamuk, bu, ya bu, kacamataku ki ngendi kok ora kok ora ono, lah mau ndokokmu ndi gitu misalnya. Ya, nah aku ngerti ora, nah aku kelingan rak tekon, ya, geger sih sebelum sholat itu ribut itu ya. Nah, karena susah dicari. Ketika dia sholat Allahu Akbar, dia ingat alah dhuwur kulkas gitu. Langsung ingat gitu. Langsung ingat karena setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi justru yang ngingetin itu kadang-kadang setan. Nah ini ujian kita ya. Di sela-sela sholat pun setan bisa Bahkan di sela-sela sholat pun, di sela-sela pengajian itu juga setan itu tidak tinggal diam gitu ya, tetap ya, karena lewat majrudam juga kan, jadi lewat jalannya darah itu setan itu mengalir ya. Ibaratnya gini Mas Adib, kita itu kan punya nafsu, nafsu itu kendaraan, nah setannya itu pengemudinya. Jadi klop, maka innan nafsa la ammaratum bisu, kan begitu ya. Setiap nafsu itu mengarahkan kepada sesuatu yang jahat, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, nafsu yang kita miliki juga berpotensi dan itu berpotensi berbuat jahat, berbuat keburukan. Nah, ini maka dengan sholat itu caranya bagaimana supaya kita itu tetap khusyuk ya, dengan kita membaca An-Nas, ya, surat An-Nas, menghilangkan rasa was-was, qul a'udzu birabbin nas dibaca, dan sebelumnya kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekhusyuan dalam sholat, karena yang memberikan khusyuk itu juga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. itu ketika mengawali sholat Anas ya Ustaz. Nggih. Namun ketika mungkin dalam perjalanan sholat Ustaz, kadang kan ada sepintas pemikiran, kepikiran ini, kepikiran itu, sholat terus udah gumbahane Ya. motore Nggih. itu untuk menghilangkan rasa seperti itu gimana? Iya, memang yang dinamakan sholat khusyuk itu sebetulnya ya juga tidak berat juga ya. Karena sebetulnya yang sholat khusyuk itu bukan berarti yang tidak ingat apa-apa. Jadi ada satu ya ayat yang sangat ini pas untuk orang yang sholatnya khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang sholatnya khusyuk itu yang mulaku rabbihim. Seakan-akan dia itu berjumpa dengan Allah, dia berdialog dengan Allah. Jadi sebetulnya tidak usah sepaneng, Allahu Akbar, merasakan Allah ada dengan kita sedang dialog dengan Allah, itu sudah cukup. Kalau harus tidak ingat apa-apa, Nabi harusnya lupa dengan jumlah rokaatnya, tapi ternyata Nabi tidak lupa dengan jumlah rokaatnya. Itu kan artinya masih mengingat, saya harus sholat berapa rokaat. Betul, jadi tidak hilang semuanya. Kalau hilang semuanya ya tidak mungkin. Kita itu pasti punya cabang pemikiran ke sana ke sini. Setidaknya begini, kalau ada gangguan, Allahu Akbar, motor lewat, weng, itu tidak usah dipikir gitu ya, langsung kembalikan lagi konsen ke Allah. Ya, Allahu Akbar, weng, wah tril kayak gitu. Nanti akan panjang seperti itu. Okay. Sangat setiap apapun yang terlintas dalam pikiran kita itu seketika langsung kita kembalikan ke dalam sholat kembali. Iya, langsung kembalikan lagi ke Allah. Okay. Ya, alhamdulillah pada sesi kali ini tidak terasa begitu cepat berlalu, begitu cepat yang kita rasakan, dan untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi pada sesi yang kedua. Namun sebelum itu nanti tetap kita ingatkan bahwa nanti
juga akan membuka sesi pertanyaan bagi seluruh pendengar dan seluruh penonton. Jadi silakan siapkan pertanyaannya. Nanti pada sesi 2 akan kita sampaikan kepada mereka. Mungkin untuk sesi pertama untuk malam hari ini kita akan terlebih dahulu. Minum dulu ya. Monggo diminum dulu mas, minum dulu mas. Cepet ya. 20, iya, mau 25. Ini iklan 2 menit. menit mas. Kayak ini, setelah pesan-pesan yang berikut ini gitu aja ya. Ditambah. Sesi 1, sesi 2. Aman ya, terlihat ya. Aman. Mana-mana. Sebelum pertanyaan mungkin saya tak tanggung soal Nggih. salah satu Oh iya. sholat bisa. Oh iya. Gimana? Pengantarnya kan mungkin ada kisah zaman Nabi terkait dengan sholatnya sahabat itu seperti apa. Oh gitu. Nggih, ya. Kan kadang ada sahabat yang sampai dipanas nggak terasa. Oh. Iya. Iya, iya. Ya udah 1 menit, 1 menit. Suaranya kurang keras ya tadi mas? Aman. Oke. Ini dari ini tuh mati lampu terus aku nggak ngerti tapi mati terus. Oh itu Oh yang tengah ini. Sama, makanya lorong sini sebelah gelap. kamar mandi juga lewat. Akhirnya sengaja dimatiin. Mati listrik pak. Saya tidak panjang jalan tadi banyak yang pemadaman. Udah bersiap ya, kita mau masuk ke buffer di sini. Oke, kita 20 detik. Oke, siap 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali untuk yang sesi selanjutnya, dan pada sesi ini nanti kami juga akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu akan kami sampaikan kepada Ustaz, mungkin terlebih dahulu Ustaz dapat diceritakan pada zaman Rasul itu mungkin dari sahabat itu sholatnya seperti apa, mungkin dalam keadaan perang atau mungkin dalam, kan kita juga kadang sempat mendengar bahwa sahabat-sahabat itu kan ketika sholat sangat khusyuk sekali. Iya. Bahkan ketika mungkin ada yang sampai terkena panas sampai tidak terasa dicabut itu kan memang sholat dulu. Iya. Mungkin selain para sahabat seperti apa saja dapat diceritakan? Iya. Salah satu yang menjadi suri tauladan kita itu selain para nabi dan rasul ya memang para sahabat ya. Jadi sahabat Nabi ini kalau sekarang ini boleh dikatakan ya waliullah ya. Ya tentunya di atas wali karena beliau menjumpai Nabi ya. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku dalam keadaan sholat. Nah, tentunya para sahabat ini juga sudah meniru beliau dan kita juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat itu bagaimana sholat ketika sahabat ini menjumpai Nabi dalam keadaan sholat. Banyak sekali kisah ya. Ada sahabat itu yang sholatnya cepat sekali ya. Ada yang sahabat itu yang sholatnya itu terlalu lambat gitu ya. Ketika yang lambat ini ditanya, kenapa kamu sholatnya lambat itu ya? Saya ingin menghadap Allah ini dengan khusyuk, dengan tenang, dengan perlahan-lahan. Tapi ketika yang sholatnya cepat ditanya itu ya, kenapa kamu sholatnya begitu cepat? Maka dia menjawab, saya ya Rasulullah sholat dengan cepat itu supaya tidak ada kesempatan setan menggoda saya. Kalau kita membaca surat itu terlalu melandai, itu biasanya setan itu kan gampang masuk karena ya banyak celah karena kita terlalu melandai itu berarti kan terlalu meliu-liu jadi ngantuk gitu ya, dimanfaatkan oleh setan. Yang sholatnya cepat jadi yang sahabat
Iya, sholat yang cepat itu karena dia kepengen Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia langsung menerjemahkan dengan cepat supaya tidak ada kesempatan setan itu untuk menggoda. Jadi istilahnya guyonannya gini. Saya ya Rasulullah itu sholat saya sudah selesai, setannya baru siap-siap seperti itu. Jadi kita udah nggak punya waktu. Tidak ada waktu untuk menggoda. Jadi maka sebetulnya kalau ada orang itu yang sholatnya cepat, itu ada sanatnya sampai sahabat Nabi dan Nabi meng-ACC. Sebaliknya yang sholatnya itu lambat itu juga ada sanatnya sampai sahabat dan Nabi juga meng-ACC juga. Asal jangan sampai cepat kita dalam sholat itu meninggalkan ini tumak ninah ya. Tumak ninah itu seberapa ya? Kalimat subhanallah sekali itu sudah termasuk tumak ninah. Allahu Akbar ruku itu ketika kita baca subhanallah sekali maka sudah termasuk itu tumak ninah. Yang tadi disinggung tentang sahabat yang terkena panah kemudian beliau saking khusyuknya tidak terasa itu adalah wa fi riwayatin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Beliau Sayyidina Ali ketika kena panah ketika beliau sedang perang beliau kena panah di punggungnya sampai ke tulang itu Masya Allah ya, sampai ke tulang panahnya itu beliau mau dicabutkan sakit sekali ya, sehingga Sayyidina Ali meminta kepada sahabat, wahai sahabat nanti waktu aku sholat tolong cabutin ya panah yang menempel pada tubuh saya ya, ketika Sayyidina Ali sholat waktu itu Sayyidina Ali benar-benar jadab gitu ya. Oh, karena sholat yang sebelumnya nggak sampai sebegitu khusyuknya karena dulu kan pernah Sayyidina Ali itu dites sama Nabi itu nanti Ali kamu mau pilih sorban warna apa kalau kamu sholatnya khusyuk nanti kamu akan aku kasih hadiah sorban kan begitu. Selesai sholat Sayyidina Ali ditanya mau pilih yang mana Ali? Mau pilih yang warna hijau ya Rasulullah. Berarti kamu tadi waktu sholat sudah berpikir mau pilih warna hijau. Tapi yang kali ini jadab sekali. Jadi Sayyidina Ali itu yang waktu kena panah itu benar-benar beliau menghadapkan diri kepada Allah khusyuknya sampai khariqul adah di luar kebiasaan manusia. Sehingga saking khusyuknya beliau, saking madhepe sama Gusti Allah itu ketika beliau Allahu Akbar sampai bacaan tertentu maka ketika dicabut anak panahnya dari punggungnya beliau sama sekali tidak merasakan sakit apa-apa. Ya tentunya bikudrati wa irodatillah ya beliau pada saat itu kasyaf atau sedang dibukakan oleh Allah mahabbahnya sehingga apa yang dirasakan oleh kebanyakan manusia tidak dirasakan pada saat itu ya. Tapi kalau khusyuk-khusyuknya kita itu tentunya masih sakit ya. Tapi Sayyidina betul Sayyidina Ali pada saat itu kasaf dan jadab lah istilahnya seperti itu sehingga khariqul ada kebiasaan manusia itu hilang pada saat dia kena panah dan telah melakukan sholat itu tadi seperti itu. Terkait dengan sholat kadang Ya. kita setiap malam kadang ada acara mungkin ada nongkrong ada apa tapi malah berdampak pada subuhnya yang kesiangan itu Ustaz. Itu dengan fenomena seperti itu kan pasti banyak dijumpai yang anak-anak muda itu kira-kira terhadap hal seperti itu gimana seharusnya? Iya, saya ada guyonan sedikit ya waktu di pesantren itu anak-anak memang kalau malam itu pada ngobrol ngalor ngidul gitu ya karena dulu kan belum ada gadget ya belum ada HP sehingga ya ngobrol-ngobrol ya cerita-cerita Nabi istilahnya sekarang. Itu sampai larut malam guyonan itu sehingga hampir subuh itu baru dia malah pada tidur. Ya pada ketiduran kemudian bangun agak siang sehingga sudah terang kan. Nah, kalau sudah terang maka sholatnya kan boleh jadi itu mendekati duha gitu ya. Itu kebiasaan buruk sih tapi jangan ditiru gitu ya. Nah waktu sorenya asar itu dia pepetin ke maghrib gitu ya sudah mau gelap. Ketika saya tegur loh Kang kowe iki subuh kawanan gitu ya kemudian asarnya kamu kesorean gitu ya dia malah ngomongnya enaknya sekali dia enteng banget dia jawab gini waktu subuh kula padangi nggih asar kula petengi ngono bisa Pak ya Imbak. Nah ini jadi gini ya jadi kalau malam waktu kita itu
begadang tapi ada manfaatnya ya, taruhlah kita lagi pengajian atau apa, kemudian besoknya kita itu nggak dengar adzan subuh, tahu-tahu kita bangun 6:30, langsung aja lakuin sholat subuh, sholli fardhu subuhi ini kodoan lillahi ta'ala. Jadi adaan diganti dengan kalimat apa? Kodoan. Itu di kitab Kifayatul Akhyar, kalau tidak salah halaman 102, itu tentang kodo isolah. Itu boleh ketika kita belum mendengar adzan di waktu subuh, ya sama sekali belum terbangun. Tidur lagi itu. Nah, waktu kita dengar adzan kok tidak bangun, bangun lagi 6:30 ya, kemudian kita sholat tetap dosa. Tapi kodoknya tetap harus, ya. Tapi dia kena dosa karena waktu adzan subuh dia nggak mau bangun. Harusnya kan bangun sholat, tapi dia mancal kemul lagi, bangun 6:30, wajib kodok, tapi dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan pada saat adzan harusnya bangun sholat, tapi tidur lagi, seperti itu. Yeah. Ini Ustaz, kadang kita sama waktu wayah nongkrong dengan sesama teman ada yang berperasaan wah wayah sholat, ayo sholat, ada yang merasa diajak ngajak gitu. Yeah. Kadang yang diajak kok anu ya berpalingan musik. Nah itu kan sebentar lagi. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Padahal kita sudah berusaha ngajak untuk jamaah nih. Lebih baik mana antara mungkin di awal waktu tapi sendirian atau di mendekati akhir tapi berjamaah. Nah itu kira-kira gimana? Iya, memang sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Andai kata memang ada kemungkinan kita berjamaah, maka walaupun agak carry, agak lambat, agak akhir, itu kita tetap masih diutamakan berjamaahnya. Misalnya istri lagi di pasar udah OTW pulang ya, mau jamaah tapi misalnya jam 1, ya sudah, nanti misalnya kok jam 1 lebih 20 kok sudah sampai di rumah, ya sudah ditunggu nanti jam 1 lebih 20 sholat berjamaah itu tetap lebih utama, seperti itu. Istri lagi mandi, ya udah ditungguin sholat berjamaah, seperti itu. Jadi as-sholatu ala waktiha itu sebetulnya tidak harus pada saat selesai adzan kemudian langsung bergegas sholat, tidak. Kalau dulu di pesantren Meranggen di Futuhiyah itu malah sholat isya itu bisa sampai jam 8:30 lebih, karena setelah adzan itu masih nerusin ngaji yang belum selesai ya, yang pada setor Quran itu. Kemudian juga Pak Yainya itu juga masih memberikan kesempatan yang tadarus Al-Quran. Jadi bisa 8:30 itu sholat isya. Padahal adzannya bisa jam 7, jam 7:15, setengah 8. Tapi sholat isyanya bisa setengah 9, bahkan pernah hampir jam 9. Jadi saya kira tidak masalah, asal kita masih punya waktu dan kesempatan untuk berjamaah, kita tetap ngejar jamaahnya. Ini selanjutnya ada Yeah. pertanyaan Ustaz. Ya. Dari Mbak Indah Gayam Sari. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Biasanya di Isra Mi'raj ini banyak kegiatan yang diadakan untuk memperingatnya. Ya. Gelar pengajian akbar atau kalau di tempat saya malah ada untuk anak-anak berhenti saat hafalan Quran. Ya. Dan lain. Ya. Dalam situasi pandemi ini apa hikmah dan cara terbaik untuk memperingati? Iya. Jadi saya kira untuk pandemi ini kita hampir 1 tahun ya. Jadi sudah tahu prokesnya ya, protokol kesehatan yang paling pas dalam situasi apapun itu sudah tahu ya. Dia 3M sekarang menjadi 5M itu ya. Jadi kalau dulu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, sekarang ada mengurangi mobilitas. Ya, kemudian menghindari berkerumun atau kerumunan. Nah ini 5M. Ya, ilmunya nyicil Mas Adib. Jadi besok mungkin bisa 7M. Dan ini sudah mau ulang tahun, saya cuman pesen jangan mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ya jangan dinyanyikan panjang umurnya, nanti makin panjang nanti. Nah, bagaimana dengan menghidupkan Isra Mi'raj itu dengan seperti dulu ya, kita mungkin di TPG mengadakan tari anak-anak misalnya, kemudian lomba adzan, lomba tartil, lomba MTQ dan sebagainya. Itu dulu kan ramai sekali, semarak sekali. Tapi karena sedang pandemi, saya kira memang pemerintah juga tahu betul ya bagaimana syiar Islam tetap harus ada, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada.
Jadi misalnya begini, kalau di aturan untuk orang punya gawe, misalnya kapasitas gedung itu 50, maka harus diisi 50%-nya. Berarti pengajian pun juga bisa begitu. Jadi misalnya kita di masjid yang kapasitasnya itu sampai 200, boleh kita sebetulnya mengumpulkan orang 100 untuk kita adakan pengajian, asal kita dengan prokes yang ada. Nah, tapi dikhawatirkan ketika kita sudah menerapkan prokes itu ternyata jamaah ternyata banyak yang bandel. Nah, prakteknya seperti itu sehingga akhirnya di masjid-masjid itu kegiatan terbatasi. Karena apa? Ya karena takmirnya juga khawatir barangkali nanti sudah diterapkan prokes tapi ternyata tidak ditaati. Akhirnya mending cari aman kan seperti itu. Nah, caranya ada solusi sebetulnya. Lewat apa? Lewat online seperti kita ini. Nah, lewat online, aplikasi kan sekarang banyak itu ya. Kita tidak usah nyebut aplikasinya apa, tapi yang jelas aplikasi online untuk kita ngaji bareng secara online itu banyak sekali. Sehingga kita bisa menjadikan aplikasi itu untuk selamanya, tidak hanya di waktu pandemi saja. Tapi yang jelas bisa diikuti oleh 1.000 orang kan. Ya, bisa sampai 1.000 orang asal mau gitu ya. Dan itu ada kelebihannya itu apa? Dia bisa nyambi mungkin di rumah, bisa di rumah kan bisa juga nyambi momong. Itu sebetulnya kan kalau mengikuti hanya mengikuti saja bukan sebagai penceramah. Itu kan bisa mengikuti sambil momong atau mungkin sambil dengerin dengan keluarga. Ngaji jalan atau kita tetap jalan. Betul, lah ini malah lebih praktis lagi seperti itu. Di jalan pun juga masih bisa sambil mengendarai mobil, motor. Jadi memang malah seharusnya ketika dalam suasana pandemi ini ada fasilitas online malah lebih efektif dan lebih bermanfaat ya Ustaz. Betul, Karena ya selain semua kita tergantung kitanya. Nggih. tergantung kita, karena selain kita bisa dengerin ngaji, kita juga masih bisa nyambi aktivitas. Nggih. Dan itu kerjaan juga masih bisa berjalan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Mas Adam Ngalian, Nggih. melihat kondisi masyarakat akhir-akhir ini seperti sebuah masa daripada bergotong royong menyelesaikan masalah, mending bersatiria dan trending di media-media dari sudut pandang religi. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Mungkinkah ini proses Isra Mi'raj manusia saat ini Iya. beralih ke media terus menjadi seolah-olah kayak menjadi trending di media Ustaz? Apa itu bisa dimaknai Isra Mi'raj juga? Iya. Jadi ketika kita memaknai Isra Mi'raj itu memang luas ya, luas. Jadi kita sampaikan di sini bahwa kita hidup di akhir zaman. Ketika kita memaknai tentang hikmah daripada Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak hanya sholatnya, ya. Perjalanan beliau dari sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia menjadi mungkin. Ini kan juga godaan manusia juga ya. Bagaimana pada saat itu Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu yang mempercayai pertama kali tentang keadaan Isra Mi'raj ini. Sayyidina Umar saja mengkeratkan dahinya. Apa iya tuh Kanjeng Nabi gitu ya. Iya, dalam satu riwayat seperti itu. Dahinya dikeratkan gitu. Jadi seperti tidak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung sodakta. Engkau benar wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq kan. Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di zaman sekarang ini kita tetap harus percaya kepada sesuatu ya yang di luar jangkauan manusia ya, di luar akal. Dan harusnya saat ini kita tetap malah lebih percaya lagi karena era sekarang era globalisasi, era modernisasi, era yang digital gitu ya. Digital ini yang dulu itu orang itu wah ternyata sekarang udah biasa. Dulu tukang bakso itu ndak ada satupun yang bawa HP. Sekarang semua bawa HP, semua WA-an, semua online gitu ya. Nah ini kan berarti kan bahkan nun sewu corona ini pun itu sebetulnya ya kita lebih mempercayai sesuatu yang asalnya tidak kelihatan, tidak begitu percaya sekarang menjadi percaya. Ternyata walaupun itu bukan hal yang gaib yang sebenarnya, tapi kan nggak terlihat kasat mata itu ya harus dengan mikroskop. Dan itu ada. Ternyata ada dan itu mematikan orang. Itu kan nanti orang itu akan kembali ke tadi yang saya sampaikan, maha suci Allah dari ketidakmungkinan, dari kebodohan. Sehingga kalau sekarang memaknai itu adalah bagaimana kita itu
menjadikan Allah itu adalah segala dari segala yang maha gitu ya, yang maha suci dari kelemahan, maha suci dari kebodohan, dan Allah segalanya. Sehingga walaupun sekarang di era digital, Allah tetap prioritas utama bahwa semua yang menentukan adalah Allah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Itu jadi terkait dengan hal apapun yang mungkin bagi kita tidak mungkin, bagi kita tidak percaya, bahkan akal kita pun susah untuk mencerna. Iya betul. Itu merupakan salah satu hal yang memang tetap harus kita percayai. Ya. Iya. Karena itu tadi merupakan hal-hal yang memang konsepnya harus kita terima gitu. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Laila Tunggal. Iya. Perihal oleh-oleh sholat dari Isra Mi'raj Nabi, kenapa Allah memerintahkan sholat ya Ustaz? Ada riwayat yang menceritakan kenapa oleh-olehnya sholat begitu Ustaz. Kenapa oleh-olehnya? Misal mendapatkan umur panjang gitu. Kenapa harus sholat oleh-oleh? Kenapa enggak hal-hal yang lain gitu Ustaz? Baik. Jadi begini ya, ketika Nabi itu di Isra Mi'raj itu kan posisinya kan tahun itu adalah Amul Husni. Amul Husni itu kan tahun duka cita. Jadi ya istrinya Khadijah meninggal, ibunya juga meninggal, ayahnya sejak beliau umur 2 tahun di kandungan, kakeknya, bahkan pamannya meninggal semua ya. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang keluarganya beliau itu meninggal dunia, itu kan beliau sangat sedih sekali ya, berturut-turut bertubi-tubi. Akhirnya Allah itu ya inginkan supaya Nabi itu refreshing. Ya, refreshingnya dengan apa? Dengan menghadap Allah sampai sana. Kemudian Nabi diberikan perintah sholat itu sebetulnya bukan untuk membebani, tapi justru memberikan satu media untuk berkomunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Seperti itu. Jadi kebutuhannya bukan yang lain tapi kecuali sholat itu. Sehingga tadi ditanyakan misalnya kok tidak diberikan panjang umur misalnya seperti Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya. Ternyata yang lebih dibutuhkan bukan panjang umurnya tapi adalah sholatnya, ya, kesempatan untuk berdialog itu, untuk curhatan dengan Sang Pencipta itu pada saat sholat itu. Sehingga perintah sholat itu yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu pun juga sesuai dengan kebutuhan Nabi dan umatnya. Dan ketika kita sudah memperbaiki sholat kita, maka insya Allah amal yang lain akan ikut menjadi baik. Karena sholat itu nanti di akhirat itu yang pertama kali yang akan ditanyakan. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholat. Fa'ing soluhat soluha amalu kulluh. Ya. Jadi kalau sholatnya itu baik, maka ibadah yang lain akan ikut menjadi baik. Ya, kalau fa'ing fasadat wa in fasadat, andai kata rusak sholatnya, maka fasadat jasadil kulluh atau amaluhu kulluh. Jadi amalnya yang lain akan ikut menjadi rusak ketika sholat itu rusak. Nah ini berarti kan menyelamatkan manusia. Sholat ini menyelamatkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar yang innas sholata tanhal fahsya'i wal mungkar itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang sebetulnya sholatnya sudah tekun tapi kok masih juga maksiat itu ya, STMJ istilahnya, sholat terus maksiat jalan. Itu berarti dia belum memperbaiki makna dari sholat itu. Seperti tadi ada inna sholati wa nusuki, itu hanya sekedar lesan tapi belum dimaknai, belum masuk dalam hati dan belum dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi memang dalam Isra Mi'raj pemberian yang diberikan oleh Allah itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi gitu. Betul, dan umatnya ternyata kita ini. Kita ketika ada masalah, kita kan inginnya curhatnya, ini kita dikasih untuk media curhat. Betul, gitu. betul. Nah, jadi memang terkadang kita memaknai setiap hal yang kita rasakan, setiap hal yang kita alami itu kan kok nggak sesuai. Karena memang hal yang terkadang kita tidak suka tapi kita butuhkan gitu. Iya. Ya, karena memang waktu pada malam ini yang sangat terbatas dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara. Ini sebelum kami tutup, kita tutup dengan doa harian Ustaz, monggo. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga jamaah Facebookiyah dan YouTubeiyah gitu. Sekarang ada jamaah dua lagi gitu ya. Facebookiyah, YouTubeiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan dalam sholat, kemudian kita bisa memaknai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kepada kita
kekhusyuan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita supaya sholat kita ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fa khayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ala ta'atik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Novi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Khususnya kita lebih memperbaiki sholat kita karena masih banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita terima, yang dapat kita lakukan, dan itu semua tergantung dari sholat kita. Sekian pada malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oh ya, langsung ya bawa sini ya, Pak.